Selamat datang kembali di R Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-348. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-348 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ada saham Bumi, KPIG, BHIT, ADI, CAK, dan saham Kino. Jadi dari 6 saham ini ada satu saham bonus yang kita kasih dipilih berdasarkan saham yang dekat dengan PBL. 5 saham itu adalah request teman-teman, tapi satu ini adalah saham yang akan kita kasih karena dekat dengan PBL. Jadi harus ditonton sampai habis karena tidak tahu di mana partnya yang akan berisi tentang saham yang dekat PBL tersebut. Sebelum kita memulai, kita akan mereview dulu indeks harga saham gabungan, di mana hari ini indeks bergerak cenderung variatif. Pagi tadi sempat open high ke 6150, kemudian low di 6100, closingnya di 6126. RTI menunjukkan stagnan 0,00%, naik tipis sekali ya, 0,017 itu tipis sekali, dengan transaksi sekitar 10,1 triliun, 252 saham naik, 239 saham turun, dan ada 158 saham yang bergerak stagnan. Kita langsung, saham pertama ya adalah saham Bumi, di mana saham Bumi ditutup stagnan juga di harga 56. Kalau misalkan teman-teman perhatikan, Bumi Resources hari ini bergerak cenderung variatif satu his, di mana dari 55 ya ke 56, kemudian sempat pagi tadi 57 dan hanya bermain di sekitaran sana dengan transaksi sekitar 5,7 miliar. Karena berada di atas 1 miliar, coba kita perhatikan dari broker summary. Broker summary-nya menurut saya pribadi ini seimbang, ini cukup menarik ya sebenarnya. Kenapa? Karena ini perlawanannya begitu, secara strukturnya bagus, tapi secara volumenya juga bagus antara baik top seller maupun top buyer. Ini dua-duanya sama-sama kuat menurut saya pribadi ya. Jadi kita akan lihat teknikal untuk memastikan apakah ini layak untuk kita beli atau tidak. Kalau dari The Golden Cross, di sini PBH adalah 56, closing 56. Artinya dia sekarang nanggung sekali berada di level resisten terkuatnya di 56. Bisa juga ini kita sebut dengan support. Jadi tergantung dari sudut mana kita mau lihat. Apakah kita menganggap ini sudah breakout resistance atau masih belum. Kalau saya pribadi jelas ini masih belum. Kalau menurut saya pribadi, kecuali dia ke 57, oke, kita anggap 56 sebagai support. Tapi karena jaraknya yang begitu dekat, maka teman-teman harus pastikan dulu dia mampu naik melewati 56. Jadi minimal 56 di sisi bid atau sisi kiri, ya sudah kita pertimbangkan entry 5657, cut loss kurang lebih di 5253, target kenaikan ke 61 sebagai target terdekat, dan target jauh kita menuju ke 70. Selama dia masih bertahan di atas 56, maka Bumi aman. Jebol di bawah 56, maka peluang besar dia kembali tidur di 50 dengan level support 52. Jadi cukup rawan ya. Jadi kalau masih di bawah 56, mending jangan masuk dulu, mending kita wait and see. Tapi kalau dia sudah bisa bertahan di atas 56, maka itu punya potensi atau punya peluang dia bisa terus melanjutkan kenaikan ke level berikutnya, minimal terdekat ke 61, next target ke harga 70. Kemudian selanjutnya kita punya saham KPIG, di mana MNC Land ditutup naik tipis 0,86%. Tadi pagi sempat ke 116, kemudian turun cuma mentok 115 dengan transaksi sekitar 13,7 triliun, maka sepertinya menarik kalau kita perhatikan dulu dengan bandermologi. Kalau dari bandermologi secara volume ini menarik, secara struktur ini menarik ya. Tapi kalau kita lihat secara teknikal, di sini indikator masih menunjukkan dia berada di resiko high. Karena apa? Dia sedang berusaha untuk kembali menembus area resisten terkuatnya di 122. Namun yang menjadi bagus adalah setelah mengalami kenaikan ya waktu itu kita ambil di harga 107, 106, dia naik sampai 122, kemudian dia koreksi. Nah, 2 hari belakangan ini dia memang terlihat mulai membentuk seperti anak tangga ya. Closing hari sebelumnya lebih tinggi, hari ini bisa lebih tinggi lagi, jadi dia mulai naik perlahan-perlahan. Semoga kalau misalkan memang bagus ya dia harus bisa menembus 122 dulu. Jadi kalau memang mau membeli, lebih direkomendasikan kita sabar, pastikan dulu dia bisa menembus resisten terkuatnya di 122 baru kita ambil posisi tersebut. Tapi selama dia masih belum bergerak untuk menembus 122, maka lebih baik kita sabar, wait and see, sampai nanti mungkin kalau memang dia koreksi ya kita tunggu lagi di area PBL-nya.
PBL di berapa? Di 108, 109 kita bisa ambil lagi posisi tersebut. Tapi kalau dia masih bermain di area seperti ini masih cukup nanggung karena jarak dari harga saat ini ke resisten itu juga rewardnya tidak terlalu besar, tapi jarak dari harga saat ini ke PBL itu cukup lebar. Jadi risk rewardnya tidak masuk, risk reward ratio-nya masih belum menarik untuk kita entry. Tapi kalau misalkan dia breakout dari PBH 122, katakan kita ambil 122, 123, kita prepare cut loss di 119, 118, target terdekat 129, 130, mungkin itu risk rewardnya jauh lebih menarik. Tapi tentu pasti ada yang bilang, boleh nggak kak kalau saya ambil 117 kan bisa jual juga di 122, lumayan 5 poin. Jawaban saya bebas, asalkan teman-teman tahu di mana harus cut loss ya. Di sini saya cuma kasih bantu level support bantuan ada di 115, ada di 113, ada di 110 dan yang terkuat di 108. Teman-teman bisa menyesuaikan sendiri sesuai dengan risk profile masing-masing. Mau cut loss di 115 boleh, cut loss di 113 boleh, cut loss di 110 boleh, atau cut loss di 108 juga boleh. Teman-teman bisa atur sendiri sesuai dengan preferensi risiko masing-masing. Tapi dengan level-level itu, teman-teman tahu, jebol, support. Kita punya support berikutnya. Jadi mending teman-teman tahu seperti itu, jadi teman-teman tidak mudah bingung ya ketika sudah ambil posisi terus mulai tanya, supportnya di berapa? Nah itu selalu saya pusing ya, kenapa orang sudah habis beli baru dia tanya supportnya di berapa ya? Loh tadi masuk karena apa ya? Reason to buy-nya tidak ada. Jadi sekali lagi pesan saya mau tuh teman-teman semua tuh lebih aware bahwa trading ya harus siap plan-nya. Makanya disebut trading plan. Kita prepare plan itu untuk kita biar tidak bingung di market. Kita kan berharapnya naik. Ternyata kalau marketnya bergerak berlawanan, ketika marketnya malah turun, tentu kita ada plan-nya. Oh, saya cut loss. Tapi market malah mengikuti yang kita mau. Dia terbang tinggi. Oh, tentu saya harus taking profit di level sini. Jadi kita sudah siap dengan segala situasi dan kondisi. Mau dia naik, oke saya siap. Mau dia turun, saya siap juga. Itulah yang terus saya tekankan kepada teman-teman biar bisa menjadi trader yang mandiri dan selalu bisa profit konsisten di market. Selanjutnya, kita punya saham MNC Investama dengan kode emiten BHIT. Dalam perdagangan hari ini memang BHIT bergerak cenderung hijau semua, tidak ada merah satu kali pun ya dalam perdagangan hari ini. Dari jam 9 sampai jam 3 sore dia bergerak mulus ya, dari 97 dia naik sampai 104. Namun sayang sekali ternyata 104 itu adalah PBH. Ya itulah kekuatan PBH ya. TGC luar biasa, dia hitung begitu bagusnya sehingga PBH-nya di 104, dia cuma mentok 104 balik lagi. Kalau jebol tadi 104 dan closing di atas 104, maka peluang naik itu tinggi sekali. Tapi karena dia masih belum berusaha untuk bertahan di atas 104, maka ini masih 50-50, resikonya high, masih tinggi, dan lebih cenderung menunggu. Ya, kita wait and see, antara dia turun lagi, kita cegat di 88 sampai dengan 90, karena itu dekat PBL. Kemudian kalau memang ternyata dia bisa tembus lagi, mencoba untuk kedua kalinya dia bisa melewati 104, maka kita buy on breakout di 104, 105, cut loss di 100 sampai dengan 101, dengan target kenaikan menuju ke 122. Jadi ada dua opsi. Tunggu breakout resisten kita buy, atau tunggu dekat support PBL baru kita membeli. Kalau dilihat dari broker summary, menurut saya pribadi secara volume ini masih belum menarik, namun secara struktur formasi ini sudah mulai menarik. Jadi ini teman-teman tinggal lihat lagi yang mana lebih memungkinkan ya. Apakah dia bisa lebih dekat dengan PBL, ya kita bisa ambil momentum di sana, atau dia breakout, ya udah kita pilih yang breakoutnya tersebut. Selanjutnya kita punya saham ADI ya, Adikarya Persero. Hari ini naik fantastis. Semua emiten konstruksi hari ini naik gila-gilaan. ADI dengan 13,51%. Jadi kalau teman-teman mungkin nonton di part yang ke-346 kalau tidak salah, waktu saya ulas WSBP, dan WSBP juga naik cukup banyak ya. Karena saya juga ambil di 135 WSBP. Itu di situ sudah diinformasikan bahwa sektor yang di watchlist adalah konstruksi ya, yang mungkin bisa dilihat di hari Senin karena secara tarikan itu kan kita perhatikan dari tarikannya PPRE kalau tidak salah itu sudah tarikannya tarikan bandar ya, itu closing kalau ditarik itu nanti di bandarmologi ada istilahnya
Nah, itu biasanya ciri-ciri dari pergerakan bandar yang bisa dideteksi, dan memang PPRE hari ini juga naik gila-gilaan. Kalau kemarin yang kita ulas harus menunggu buy on breakout 190, ya kita tentu cuan juga dong. Karena harganya sampai 234 kalau tidak salah sempat PPRE. Dan hampir semua konstruksi memang naik ya. Jadi kalau mau beli apapun ya tetap kita bisa cuan. Jadi banyak, tapi juga tidak selain dari ADI saja ya. Karena kemarin diinformasikan juga mungkin teman-teman ada yang cuan ESA ya, mungkin dapat ESA di 320 sampai dengan 326, TP di 340. Kemudian ada yang cuan WIM mungkin ya, di grup Joran juga itu dapat 3 ya. Hari ini itu ESA, dapat WIM, kemudian dapat BRMS juga. BRMS juga itu sudah kita sharing juga di YouTube. Kemudian juga mungkin sharing di Instagramnya The Golden Cross. Itu juga dekat, karena dekat PBL. Dan ternyata PBL itu mampu dipertahankan. Support 86, dia cuma turun 85, setelah itu dia naik sampai 91. Dan targetnya kan kurang lebih di 93, 94. Jadi sudah hampir dekat lah. Tapi 3-4% itu sudah luar biasa sebenarnya. Sehari dapat 3-4% tuh bagi saya sih hebat ya. Apalagi bisa konsisten 3-4%. Wah, itu sebulan bisa, mungkin kalau misalkan kita sebagai pegawai ya mungkin bisa lebih besar sih gaji kita trading daripada ya kita pegawai. Tapi kan itu pembelajarannya itu kan panjang ya, ada jatuh bangun. Yang penting kalau saya tuh selalu tekankan, bukan seberapa banyak kita cuan satu hari, langsung cuannya 100%, main waran maunya cepat kaya, bukan. Nggak apa-apa 3-4%, tapi konsisten. Kalau bisa tuh selama sebulan tuh nggak ada rugi-ruginya gitu. Kalaupun cut loss pun secara net total cuan. Itu baru hebat. Itu yang saya senang. Nah, kalau kita balik lagi, ADI sudah naik 13,51%. TGC sudah tidak bisa kasih info lagi karena secara daily sudah tertinggi nih 840. Maka kita lanjut ke weekly. Nah, kita buat lebih perkecil. Oh, ADI kalau kita lihat secara weekly lebih lebar lagi. Maka ADI punya next target resistance di 1200, dan itu jaraknya masih sangat jauh. Sehingga kalau misalkan mau ambil sekalipun bagi yang belum punya saham ini, maka saran saya hati-hati karena ada kemungkinan besar besok memang masih naik. Tapi setelah itu dia membentuk shadow. Itu hati-hati, takutnya di situ. Karena kalau sudah membentuk shadow pasti nyangkutnya dalam, digoyang sedikit ya, mungkin diturunkan sedikit untuk membentuk lower high. Kita sudah nggak kuat, kita cut loss. Setelah dia selesai buat lower base baru, lower high baru, dia langsung bentuk higher high lagi. Jadi itu akan jadi satu perdebatan juga nanti kita ya. Jadi mending kalau teman-teman ingin membeli, maka kita sabar ya. Ini kita tunggu buy on weakness saja. Semoga dia besok naik beneran pagi. Setelah dia naik, dia koreksi ya, ada shadow, dia dibanting. Kemudian mungkin lusa hari Rabu dia koreksi, Kamis dia koreksi. Mungkin setelah koreksi itu kalau dia bisa membentuk lower high-nya, maka baru kita bisa ambil momentum. Hampir semua konstruksi sama ya. Jadi mending kita sabar, jangan terlalu terburu-buru. Market diskon everything. Setiap hari selalu ada kesempatan yang sama untuk bisa dapat emiten yang menawarkan potensi profit. Jadi jangan kita ditutup matanya, kita ditutup buta, langsung irasional, langsung hajar-hajar saja. Akhirnya kita nyangkut, akhirnya salah lagi kita semua. Jadi tetap, kalau memang ada saham yang sudah terbang tinggi, sabar. Ya, tidak perlu kita gerasa-gerusu untuk kita langsung open posisi. Tunggu sampai dia ada koreksi dulu, koreksi sehat, minor koreksi, bentuk lower high, teman-teman bisa ambil momentum untuk buy di sana. Kalau broker summary memang masih bagus, hanya itu tadi memungkinkan dia naik, tapi setelah itu ada shadow ya. Tapi kalau dia malah naik terus, justru lebih senang. Toh kan saya selalu mempersiapkan yang terburuk dulu ya. Worst case-nya seperti apa. Kalau itu terjadi kan ya cuan, selesai. Tapi kalau worst case terjadi, saya udah siap. Jadi tetap teman-teman harus selalu disiplin dengan trading plan yang sudah dibuat. Kemudian berikutnya kita punya saham CAKK ya, Cahaya Putra Asa Keramik. Di mana saham ini sudah 2 hari itu membentuk shadow. Ini sakit sekali kalau yang ambil di pucuk ya. Hari ini dia sempat turun ke 69. Setelah turun ke 69,
dia langsung ke 87, naik tinggi sekali. Turnover sampai 9,6 miliar. Setelah itu dibanting, hanya naik 2,73% di 75. Terus yang beli di 87, 86, wah nyangkut dong semuanya. Dan sudah 2 hari. Beruntungnya, CAC ini closing itu masih bertahan 1 tick di atas PBH-nya. Ini beruntungnya. Karena apa? Dia masih memungkinkan bisa naik. Tergantung broker summary-nya seperti apa. Nanti kita lihat. Jadi kalau selama dia masih bertahan di atas 74, aman. Jebol di bawah 74, maka potensi penurunan ke 66 itu terbuka lebar. Jadi kalau tidak mampu bertahan di 74, ya mending kita tunggu lagi buy di area support terkuatnya di 66. Tapi kalau bisa bertahan 74, ya mungkin dia turun tipis 73, naik lagi 74, 75, ya sudah kita pertimbangkan entry di sana. 74, 75, target ke 89, dan prepare cut loss kurang lebih di 70, 71, ya langsung ketat untuk cut loss-nya. Kalau kita perhatikan dari broker summary, ya ini dari broker summary, menurut saya pribadi broker summary-nya masih bagus, baik secara structure maupun secara formasi. Ini masih bagus, tapi balik lagi, lihat sendiri 2 hari, chartnya seperti itu, ya sangat volatile. Jadi kalau misalkan beli mau tektokan, sudah dapat cuan sedikit, ya udah dibungkus saja, tidak perlu lama-lama. Jangan sampai kamu lihat dia naik tinggi, kamu habis screenshot, habis selesai screenshot, habis pamer malah dibanting, belum sempat jual. Akhirnya tadi cuan misalkan 10%, jadinya cuma 2%. Nah itu saham-saham itu harus kita klasifikasi ya. Kalau yang punya volatilitas tinggi tidak perlulah kita tahan lama-lama. Kalau yang blue chip mah, kalau memang di hari ini naik ya kemungkinan besar dia masih naik terus. Tapi kalau yang volatilitas tinggi hari ini terbang tinggi bisa arah, bisa juga hari itu di ARB langsung. Jadi tetap hati-hati, harus bisa bedakan mana emiten yang oke kita boleh hold, trading kita hold, atau emiten yang ya udah kita tektokan aja gitu. Jadi tidak semua bisa disamaratakan ya. Jadi tetap harus disiplin dengan trading plan dan jangan greedy. Itu aja pentingnya. Dan saham bonus terakhir yang dekat PBL adalah saham Kino. Ini selalu muncul di indikator The Golden Cross. Setiap harinya Kino ini muncul. Ya mungkin volumenya tidak terlalu besar makanya masih belum naik-naik. Tapi secara indikator The Golden Cross ini sudah dekat PBL. Dan ternyata kalau kita lihat ya PBL 2180, closingnya 2180. Tepat sekali berada di PBL. Ini cuman volumenya cuman 654.000, tipis sekali. Hari ini transaksi mungkin hanya sekitar 375 kali dengan lembar saham sekitar 654.000, turnovernya 1,4 miliar. Ini tidak terlalu besar. Tapi kalau misalkan volume tiba-tiba masuk, maka potensi kenaikannya cukup lebar ya, bisa sampai ke 2340. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli Kino, selama dia masih bertahan di atas sama dengan 2180, Kino aman. Silakan ambil 2180, 2200 dengan target kenaikan menuju ke 2340. Batasan cut loss kita pasang di 2140, 2150. Kalau dari broker summary, menurut saya pribadi broker summary-nya memang masih ada tekanan, tapi sepertinya ini tinggal menunggu beberapa hari lagi Kino bisa terbang asalkan level 2180 itu mampu dipertahankan dengan baik. Dan kalau itu bisa dipertahankan dengan baik, maka peluang 2340 itu terbuka lebar. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-348 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.